Bang, mau kopi hitam aja. Nggak pakai gula, pakai es. Udah berapa lama nih bang? Gimana? Udah berapa lama nih bang? Semenjak kemarin. Oke. Im, rumahmu jauh kok dari sini, Im? Ya 5 menit lah sampai. Deket aja ya? Dekat. Kita ngopi dulu. Oke. Kita ngopi dulu. Sambil Kita musik regian dulu. yoi, regian dulu ya. Oke, kita lagi di pura-pura ngopi, ketemu Bang Boim. Nanti kita balik ke rumahnya. Oke. Free the oppressed and put the real criminals under arrest. From the north to the south, southeast to the west. Put your fist up, time for protest. Free Palestine from the Zionist blitz. No war, it's a massacre, they murdering kids. Superpowers talk shit with their hands in their pockets, while Israel keep dropping prosperous rockets. But genocide, Hamas, they beat the plane cause they fight for the freedom of their people and domain. All we see is terrorism, an excuse for the slain. So I say, motherfuck what your TV proclaim. Over 1,000 murder civilians, but all that you hear is that they murder some militants. Obama don't speak, give their guns to billions. We know that your cats don't support the Palestinians. Come on. Oke. Ya balik lagi di kontenku yang ku posting di ngerepotin. Ada nyore hore namanya kan. Ini episode pertama kontenku yang nyore hore bareng si Boim. Kalian pasti sering lihat juga nama-namanya di jalanan. Tulisan Boim itu kan. Nah, inilah pelakunya. Tapi kemarin aku lihat dalam waktu belakangan ini ada sebuah campaign yang kamu suarakan ya, Im ya. Sampai kamu gambar juga tuh di flyover itu sama temen-temen. Boleh ceritain itu apa sih sebenarnya, kayak landasan awalnya tuh sampai kamu kepikiran pengen graffiti itu? Yang tadi kalian lihat di awal tadi tuh videonya. Nah, itu yang main kan beliau dan teman-teman. Kita tanya-tanya aja kan. Apa, Im? Itu sebenarnya apa sih ya? Keresahan kita sebagai manusia karena saudara kita di Palestina kan di genosida ya, bahasanya genosida. Benar. Ya, dibombardir lah sama sekutu Israel. Ya itu menyuarakan aja, jadi kita sebagai yang peduli terhadap kemanusiaan, kita menyuarakan itu. Benar. Berarti ini kupotong, sorry. Terkait kemanusiaan. Ya. Awalnya itu ide awalnya. Ya benar. Karena kamu nggak terima di sana, ya krisis kemanusiaan lah ya, kan, benar, di daerah Timur Tengah sana. Betul. Iya sih. Kamu mencoba menyadarkan itu untuk kita ada di sana loh. Maksudnya di sana ada kayak gini loh. Kalian tahu nggak gitu dengan benar. aksi yang kemarin. Aksi kemarin betul. Jadi kemarin itu sebagai aksi biar orang lihat juga. Oh, ternyata teman-teman Samarinda juga peduli gitu. Solidaritasnya tinggi juga Ya, terkait benar. aksi itu. Betul. Kemanusiaan yang itu. Krisis kemanusiaan itu. Kamu ngerjain jam berapa itu, BTW? Ngerjain itu jam 11 Jam 11 malam. 11 malam sampai jam 3. Itu titik kumpulnya di mana kalau boleh tahu?
Titik kumpul kemarin di Tikumnya. Tikum di sini titik 0 utara. Simpang Bengkuring. Ngopi dulu tempat Bang siapa Ngopi tadi? Bang Docin. Bang Docin. Ya, ngopi dulu di Pura-Pura Lawak. Pura-pura ngopi. Pura-pura ngopi. Ngopi dulu di situ, terus kita nge-skate bareng-bareng. Oh, teman-teman. berapa orang itu yang terlibat? Terlibat itu yang utama bertiga, ada si Bertiga. Dotel dan si BK. Sama kamu juga. Oh, ah, ada sama- BK, sudah BK udah datang tuh ya? Ada BK itu, ada BK, Dotel sama aku sendiri. Terus ada teman-teman dari kumpulanku, bubuhanku itu dari Kopassus Samarinda bantu kayak ngeblok Oh, chatnya. siap, Mereka siap, datang siap, gitu. siap. Ada kontribusinya lah ya. Ya benar, teman-teman semua Bantuin datang. ngeblokin. Yang nge-skate ya ada si Dotel sama BK sama aku Jam pribadi. 11 OTW. OTW jam 11. OTW, lihat dulu situasi gitu Ya kan. benar. Lihat situasi. Mapping dulu. Ya, betul. Terus Situasi aman. Nah, pas aman. amannya itu jam berapa? aman itu Udah sekitar mau mulai tembak kayak nih. jam apa 12 bomnya? lewat, jam 12 lewat. Sudah Jam 12 lumayan lewat. sepi kan jalanan juga. Oh iya. Karena tuh pinggir jalan raya kan. Jadi Soalnya nggak enak banget kalau misalnya kita lagi gambar tiba-tiba ada warlock Ya, ya kan benar. warga sekitar baru kepo, Mas ngapain Mas gitu. Ya. Belum selesai jadinya kan udah protes duluan. Benar. Mas jangan dicoret-coret, kotor. betul. Nah, padahal belum selesai nih. Ya. Terus Jam berapa itu? Jam, jam 12 lewat. Nah, karena ngambil situasi sunyi juga kita. Ah, Karena takutnya membahayakan teman-teman semua kan, kayak itu lalu lalangnya jalan raya kan, ramai kendaraan melintas, jadi kita biar ini aja sih. Oh. Biar aman lah semua. jam 12 lewat. Ya, benar. Selesainya jam Jam 3 lewat mau jam lama 4 juga sepertinya. ternyata ya. Lumayan lama. Ya, teman-teman banyak ngobrol juga. ngebom santai. Ngobrol santai. Kukira vandal-vandal yang harus gercep gitu loh. Oh, enggak. Enggak ya. Yang aman lah. Jadi Ya, aman sih. ngambil situasi amannya kita jadi sambil santai. Soalnya aku tahu juga di tembok itu emang kalau nggak anak grafiti yang coret itu biasanya provider ngiklan di situ mereka. Benar. Ya kan? Daripada iklan, Daripada iklan mending sampah kita- visual ya, itu. mending kita suarakan yang ada ya kan. Iya, itu lebih Kemanusiaan. lebih berdampak sih. Ya. Seenggaknya orang apa ya tersadarkan lah kayak oh ada ya kerusuhan di sana gitu. Maksudnya, Benar. iya kita ngapain ya di sini ya gitu. Ya, karena nggak semua masyarakat tuh mungkin bapak-bapak yang Punya akses tua-tua buat ya tahu tahu itu. itu karena kayak Heeh. sosial media kan kita Bener, kemungkinan bener. anak-anak muda yang lebih banyak lah menggunakan itu kan. Jadi secara nggak langsung dia ngelihat dari tembok itu, oh ternyata ada nih Iya, kerusuhan. apa sih ini? Ya apa sih Free- ini? Free Benar. Palestine. Apa tulisannya Free kemarin ya? Palestine. Free Palestine Ya, ya. Ya kan jadi- orang bertanya-tanya kan jadi kan. Ya, jadi mencari Apa tahu sih? sendiri Heeh. secara langsung ya gitu sih. Tapi nih yang jadi dilema juga nih kalau dari aku pribadi ya, aku ngelihat oke di sana ada konflik kayak gitu, masalah apa ya kayak penjajahan sih ya, Ya, penjajahan Lebih era tepatnya- modern kan. Ya benar. Lebih tepatnya Masih ada yang penjajahan. terjajah gitu. Terus berbarengan dengan apa hashtag itu muncul juga saudara-saudara kita sebenarnya ada juga loh yang kayak gitu. Ya benar. Iya kan? Di Mana tuh? Papua, terus tepatnya di tanah kita sendiri di Kalimantan juga ada. Iya gitu kan. Ya sebenarnya ada, cuma mungkin berita-berita ini kurang muncul, Iya. kurang mengangkat lah. Itu kayak gambaran awal aja, maksudnya kayak secara global tuh krisis kemanusiaan tuh ada dan di sekitar kita juga itu ada juga. Benar. Iya kan? Ya. Makanya ya itulah pokoknya. nggak anu juga ya, nggak usah terlalu dalam lah ngebahas Ya, soal ngebahas itu. ya. Iya, yang penting kalian tahu apa yang dilakukan beliau ini juga salah satu yang harus kita apresiasi, ya kan, sama teman-teman grafiti itu. Mereka mencoba menyebarkan kesadaran-kesadaran yang mungkin orang-orang awam ngelihatnya kayak alah cuma coret-coret aja, Ya, sementara di dalam situ tuh kalau kita pahami coretan mereka tuh tiap goresan Ada maknanya. yoi. Itu dia. BTW udah lama nih ngegambar-gambar gitu, Mas. Gambar Mang, oke, Mang. Gimana, Mang? Amang, yoi, Amang. Kalau gambar kurang lebih baru setahun. Setahun ya. Baru setahun, Dengan karakter font Boim itu ya. Boim ya, bener. Tapi nama asli itu, Mas.
Bukan Emang. sebenarnya. Sebenarnya bukan. Boleh cerita dong. Apa sih kenapa pakai nama Boim gitu kan? Boim itu sebenarnya kemarin awal mulanya tuh gara-gara demo. Oh, Jadi demo. demo Waktu Omnibus Law. Law. Benar. Oke, siap. Jadi itu yang keberapa ya? Aku lupa. Jadi itu pas bulan puasa, Heeh. Omnibus Law di Samarinda itu masanya kurang lah, dikit lah. Oke. Nah, terus dengan teman-teman yang terlalu mencolok, ya biasalah kita yang hitam-hitam apa segala macam, Oke. no pass itu Ya oke. terlalu, jadi kelihatan lah di mata-mata orang-orang. Tapi ada filosofi soal hitam yang Ya, keren banget loh, Mas. apa itu? Emang. Apa itu? Kalau kamu apa nanggepin misalnya nih terlintas di otakmu hitam itu apa gitu? Hitam sama dengan apa menurutmu deh? Definisimu hitam itu apa? Hitam itu, yang nggak tahu lagi. Kamu nggak nyampe situ mikir. Belum ini sih. Oke, kalau aku ada, Mas. Emang Apa itu? hitam adalah warna yang merangkum semua warna yang dilupakan. Betul, Jadi semua masuk. terangkum di hitam. Jadi kamu kalau nyampur warna apapun, Jadinya hitam. jadinya pasti hitam. Betul. Iya kan? Betul. Itu kebukti waktu aku masih kecil, mainan apa namanya? Cat warna lah. Eksperimen kan, merah campur kuning jadinya apa sih? Ya. Udah dicampur-campur. Ketika kita nyampur semuanya tuh dapetnya hitam. Jadinya hitam. Iya, kalau kita terusin sampai Terusin. ujung. Ya, betul. Campur semua, Iya. akhirnya hitam. Nah, itu. Lanjut, Mas, yang tadi. Nah, terus kalau Jadi masalah nama tadi tuh heeh, pas Omnibus Law tadi Omnibus tuh Law ya. itu ada kami ngumpul kumpulan yang Heeh. pakai baju hitam-hitam. ngumpul. Jadi satu tempat itu kami ngumpul berapa orang aku lupa. Ya, Aku dong, aku pengen minum. 10 orang mungkin ada. Heeh. Kita ngumpul di situ, tiba-tiba dikepung nih sama Oh, sempat apa ya terus dikepung. dikepung lah sama itulah Ya. institut itu. Ya, Itulah oke. pokoknya. Ya, itulah. Terus ditanya lah Heeh. identitas apa segala Dari mana macam. nih, Mas? Kumpulan apa nih, Mas? Ya, Gitu kan. betul. Tanyain nama, rumah apa segala macam, Ah. sampai kami dipoto, aku dipoto sampai itu disuruh kan pakai bandana tuh, pakai slayer Oh, tutup. iya. Cuma kelihatan mata, kayaknya mata enggak juga deh, pakai Ah. kacamata oke itu waktu itu. Jadi tutup semua, dipoto detail dari semua detail, sepatu, style-style yang kayak kami berantai apa segala macam itu dipotoin semua. Iya. Terus ditanyain kan itu satu-satu. Namamu siapa gitu, dibentak-bentak kan, namamu siapa, gini-gini, kamu ini nggak ada identitas apa segala macam. Pulang aja gitu Ya, kan. ya gitulah, kamu perusuk gini semacam. Tersebutlah di situ spontanitas kayak namamu siapa, Boim, langsung gitu Oh. aja. Nah, Keceplosan aja. ceplos, Ya. iya. Nggak pengen nunjukin identitas asli. Tapi yang terlintas di otak, otak. tuh nama adalah Boim. Boim. Ya benar, Boim itu yang terucap lah. Si Boy. Si Boy. Si Boy. Jadi Boim. teman-teman juga sudah keluar semua nih kan, beda-beda nih sudah. Ah. Terakhir itu aku yang ditanya, jadi ya spontanitas itu ya tersebut Boim itu tadi. Setelah itu akhirnya kepikiran dong pasti kayak apa ya plesetan Boim nih ya gitu. Pasti Ya ada benar ya. Kepanjangan sih jadinya. kepanjangan kan. Kepanjangan. Mau panjang jadi apa nih? Ya bagusnya? benar. Jadi dipikir-pikir Mm-mm. karena apa ya, kita nih hidup nih cuma sekali gitu ya kan ya. Benar. Jadi ku bikinlah situ kepanjangannya bocah ingat mati. Wih, ingat ya. Ya ingat mati. Oh, aku dulu sempat miss anu juga. Ya. Aku nangkepnya tuh bocah ingin mati. Oh ingin mati ya. Anu banget nih kayak aku tuh mikirnya tuh apa ya lebih ke kayak anaknya mental health banget nih kayaknya nih. Apa maksudnya kehidupan di rumahnya kayaknya lagi nggak harmonis nih, terus betul. dia kayak frustasi coret-coret di jalan boim itu untuk menunjukkan identitasnya kalau aku nih pengen mati, aja dah gitu. Ternyata ingat ya. Ya ingat mati. Dalam sih. Ya. Jadi biar kita semua tuh sebagai manusia ingatlah. Benar. Ingat, oh kita ini cuma hidup sekali ya kan. Ingatlah kamu tuh bakal mati, kita ini bakal mati gitu loh. Ya kan. Jadi itulah sih jadinya Momen paling gak aku suka. Tapi itu juga jadi aku juga buat refleksi lagi. Ya ketika kita menghadiri ngelayat gitu. ya,
momen paling menurutku campur aduk. Ya Antara benar. seneng karena dia udah si manusia tadi itu yang mati itu udah Nah, terbebani ya, betul. sakitnya, Ya. apanya gitu-gitu. Tapi di sisi lain juga kangen juga nanti ke depannya Bener. bakal ketemu lagi. kehilangan ya, Iya. kehilangan. Nah, itu momen itu pasti. Yang ya itu makanya kita selalu ingat lah ya kan. Iya, bener. Pengalaman ngegambar Boim yang paling menarik menurutmu di mana? Paling menarik Dari segi apapun deh, yang paling nomor satu deh itu nggak bakal aku lupa. Mungkin kalau aku punya anak aku bakal ceritain ini ke anakku. Paling untuk sekarang yang paling paling teringat ya, paling Memorable Memor- lah, ya. pokoknya jangan sampai orang nggak ingat ini nih. Kamu harus tahu aku pernah kayak gini nih. ya paling Terkait Boim. ingat itu ya ini yang baru-baru ini yang kami sama teman-teman semua gambar Free Palestine di daerah Teluk Lerong. Dan itu nggak cuma satu titik aja kan? Nggak satu titik. Nah, Eh, ada dua titik. dua titik teman-teman, ya. Sebenarnya itu mau berlanjut, cuma karena ada kesibukan masing-masing teman-teman, terus karena ada kurang biaya juga mungkin Tapi ya. itu udah Heeh. cukup sih. Benar. Udah cukup kayak double tak Ya, kiri kanan. Iya, ini sekali aja kan kalau anu kan. Ini kayak double punch gitu. Yo, Udah cukup sih. jadi itu yang paling ingat sih, paling terkesan juga di situ karena waktu gambar itu ada beberapa warlock lah, bapak-bapak, terus anak muda juga segala macam Ngelihat ya. yang ngelihat yang kan itu pinggir jalan ya. Benar. Jadi anak-anak yang lewat itu ngacungin jempol, mantap mas, mantap Mas. bang Udah gitu. apresiasi Ya sama apresiasi. sekitarnya. Terus Mungkin sama, bubarin dong. ya benar. Terus bapak-bapak itu yang paling nyentuh lah di hati itu Nah. dia ngomong, Gimana? Mas kalau gambar di sini nggak apa mas, bagus aja apalagi Free Palestine nih kita supaya ingat saudara kita, dia bilang gitu kan. Terus kalau ini gambarnya ada yang coret nanti lapornya ke saya bilangnya atau Berani ngomong ke kayak saya. gitu ya? Iya, biar saya yang Aku yang eksekusi. punya Ya, wilayah ini. betul. Wih. Jadi aku yang eksekusi bilangnya digituin kan. Jadi kayak sama mega. Bob. Terus alhamdulillah dikasih uang minum lah anggapannya ya. Heeh. Ada dikasih rezeki sama Warga om itu, sekitar lah ya kan. beliau itu, ini mas ada uang buat minum lah buat teman-teman. Nah, Nah, sebenarnya kita nggak mau nerima juga karena kan Iya. itu teman-teman apa sih, karena kemauan sendiri ya kan. Terus kita kolektifan juga di karena situ. ada niatan buat cari duit. Cari duit tuh. nggak ada. ada. Dan situ kita kolektifan di situ kan, beli bahan apa segala macam. Iya. Nah di situ jadi karena bapaknya maksa juga, bilang bapaknya pengen support gitu, Bener. jadi dia nyumbang lah itu, ngasih dana itu. Banyak cara sebenarnya orang mau support kita kan. Benar Tapi kita kadang nggak nyadar kalau itu bentuk support. ya, Itu yang jadi problem kita sebenarnya. betul. Disenyumin aja support, Support itu itu. support senyum. Mantap mas. Wih. Itu kayak Support juga itu, support secara moral gitu Ya. kan, kita langsung semangat lagi. Mm-mm. Oh diacungin jempol nih. berarti sepakat sama ide kita gitu kan. Ya benar. Ayo gitu kan. Keren sih, keren. Bakar rokok dulu ya. Bakar, nyantai. Kalau orang-orang di hip hop nggak tahu ya, koreksi aja mungkin kalau salah, bisa komen di bawah. Nyebut kalau hip hop tuh kan ada 4 elemen mas ya. Mang, Mang, amang. lali, mang, iya mang. Kalau Kalimantan amang. 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 Jadi ada 4 elemen kalau di hip hop itu. Ada rapper, tapi dia nge-rap gitu kan. Terus ada DJ, ya apa sebutannya DJ juga kan, disc jockey ya kan. Terus ada break dance, Break dance ya. sebutannya pelaku yang namanya b-boy. Ada graffiti juga masuk sebenarnya di elemen hip hop. Nah, sebutannya tuh apa menurutmu Sebutan untuk pelaku graffiti? apa ya? Kurang Nggak ini, ngulik gitu nggak ya. ngulik ya, Nggak belum. ngulik kekerenan itu ya. apa ya? Kurang memperdalamin itu. Oh, aksi aja dulu lah. Aksi aja dulu, Iya. benar. Persetan masalah itu. Iya bener sih, sebutan tuh Bodoh amat sih sebenarnya. iya kan. Ada yang bilang vandalis lah, Ya, apalah gitu-gitu betul. kan. Iya, tapi kalau yang pernah aku baca di literatur itu sebutannya bomber. Bomber. Karena dia ngebom. Jadi ibaratnya kayak Oh. ngegambar tuh dia bombing. Hmm. Aktivitasnya bombing, Bombing. bikin graffiti gitu. Ya itu sih.
Jadi tadi kita baru aja ngomongin masalah Mang Boim nih terkait dia sebagai bomber ya kan teman-teman. Tapi di sisi lain sebenarnya ada kan apa selain kamu sebagai bomber ada kan sisi lainmu. Kalau kayak aku kan berarti aku rapper ya kan. Rapper. Sisi lainku ya aku suka desain visual juga, suka main motor meskipun Ya. belum ada duit buat Ya. ngebuat itu. Yang penting aku suka ngotak-ngatik koplingnya ya benar. supaya Buka karbu, buka karbu, bongkar gitu-gitu. Ganti kampas rem, Betul. benerin spion. Itu aku aja kemarin ngerasa kalau nggak pakai spion aja udah berasa motor ini. Motor balap. Bukan, Apa itu? Motor drag. custom. Nah, itu apa di luar bomber? Kalau di Sebagai luar, dunia graffiti, sebagai di luar dunia graffiti apa, Mas? kalau masalah bomber kan dunia graffiti Di luar itu. baru-baru aja nih dalam setahun kurang lebih setahun ini. Sebenarnya jauh ke belakang aku yang main motor. Oh, Hobinya motor juga ya? Ya, main motor custom. Ah. Motor klasik, motor custom. Oh iya, aku lihat motormu kan. Ya. Yang itu ada banyak sih. Kalau main motor sudah lumayan lama dari SMP main motor. Itu awal main motor klasik, main Vespa. Tapi nggak balap-balapan kayak Kalau temen-temen kalau balapan yang malam, sempat dulu. tengah malam itu Dulu ya? sempat. Oh, sempat juga. Sempat, Iya Jadi sih. sempat. Siapa sih yang nggak pernah ngelewatin momen itu? Sayang banget kalau nggak pernah ngelewatin. Tapi jangan kelamaan di Ya. situ. Sempat malahan balapan liar itu. Nah, di situ awal mula juga Ketertarikan soal motor. motor. Oke. Terus sempat di TO sama polisi sebulan Anjir. karena balapan liar. Jadi waktu itu apa namanya? Apa itu kumpulannya waktu itu, Mas? Mang. Nggak ada sih kalau kumpulannya. Oh, kalau kumpulan ada di ya anak-anak sini juga, anak gang semua sih. Oh. Ngumpul-ngumpul bareng. Apa namanya? Dulu aku lupa lagi sudah. Banyak betul. Kalau di daerah Bungkuring ada namanya Daerah Bungkuring Bungkuring. Bergengsi. Wih, salah tuh Bungkuring bergengsi. Bungkuring Bergengsi. Sebelumnya itu Gembel Elite. Gembel Iya. elit. Pokoknya berapa kali ganti dan akhirnya tuh terakhir Bungkuring Bergengsi akhirnya. itu ya. Habis selesai itu, Selesai masa itu, maksudnya Masa selesai itu, ngumpul, ya. pasti kan ada bosannya juga kan, ya kayak benar. udah jenuh nih gabung sama anak-anak Bungkuring Iya. bergengsi ini. Jadi itu tadi habis itu karena suka musik reggae, Oh, oke. ngulik lah musik reggae itu. Heeh. Akhirnya ketemu dengan fashion Vespa. Ternyata Oke. anak reggae ini identik dengan Vespa. Akhirnya belilah Vespa di waktu itu. Beli Vespa Beli ya. Vespa. Akhirnya tertariklah dengan motor-motor klasik. Seringnya waktu sekarang punya alhamdulillah. Reggae ini bukan pelaku player main musik. Enggak cuma musik. Penikmatnya aja ya. Ya, Nikmatin, tapi penikmat. di sisi lain ternyata ketika kita nikmatin musik reggae itu culture Vespa tuh ada juga dan kamu lebih tertarik ke situ ya. Benar. Bukan sebagai player musik reggae Bukan, bukan. betul. Oh, oke. Di situ sih jadi cuman penikmat musik reggae akhirnya tercantol di Vespa. Yoi. Main klasikan, berapa tahun main Apa nih klasikan. Vespanya nih? Vespanya eksklusif 2. Eksklusif 2. Ya. Aku nggak paham Vespa sih, cuman buat kalian yang tahu kabarin aja ke dia. Maksudnya ngobrol aja masalah Vespa kalau buntu ngobrolin graffiti nggak tapi kalian punya Vespa mau ngobrol sama Mas Boim, ya itu tadi Vespanya apa Mas? Eksklusif 2. Eksklusif 2. Tahun 90-an, tahun 90. Berapa itu waktu itu beli? Beli itu 2012 apa 13? Tapi itu produksian tahun berapa Vespa itu? 90-an. 90-an. Belinya 1.500.000. Wih, surat-surat Lengkap lengkap sih Ya. 500. waktu itu. Bener. Orang nganggap itu besi tua, Ya, tapi buat kita, itu emas. Sekarang bisa sampai 6 juta, 8 juta. Gila. Motoran ya. Habis motoran itu Aku lihat supporter bola juga. ya Jadi jadi itu gimana ceritanya? Bisa ketemu sama passion jadi Passion. supporter bola tuh? supporter bola itu sudah lama emang dari SMA? enggak Enggak.
dari SD sudah Oh, suka bola suka bola sebenarnya, sudah ya. heeh. Karena SD Iya, anak gang ya kan. enak gang. Terus orang tua emang suka bola juga, mama bapak suka bola, jadi sempat nonton bola. Di SD itu nggak boleh nonton secara langsung, Oh, ditemenin. harus Oh. nggak boleh nonton ke tribun. Oh gitu, di rumah ya. Di rumah nonton aja, TV. sama atau nonton bareng sama anak gang, nobar ya, Oke. di rumah siapa, di warung siapa gitu. Iya sih. Aku Terus dulu juga digituin. Aku kan dulu kan tinggal di Solo, ada Persis Solo. ya, Mereka kalau mau ada pertandingan di Manahan, mereka pasti keliling pakai mobil, teriak-teriak tuh. nah Bentar lagi area, pokoknya pakai bahasa Jawa Ya. lah. Bentar lagi ada acara di sini Persis Benar. Solo lawan ini, ayo dukung. ya, nah itu juga sempat di sini nih Iya kan? rame. Nah, aku nggak dibolehin tuh. Bentar rusuh pasti dia. Nah itu ditakutin Aku rusuh, ketakutan itu. benar. Nah pas SMP itu sudah boleh nonton, tapi harus ditemenin sama kakak. Jadi ada kakak sepupu nemenin. Hmm. Dan waktu itu ya pas nonton itu lagi ricu juga, lagi chaos. Oh gitu. Nah sempat abis ya. chaos itu nggak boleh lagi nonton. Akhirnya mungkin sudah tahu lah gimana nyelesain masalah apa segala macam. Orang tua percaya juga sama kita. Malah dibolehin. Bolehin lah akhirnya kan. Terus supporteran karena keresahan hati teman-teman dan saya pribadi karena mulai kurangnya gairah di Samarinda ini untuk sepak bola. Aku pribadi dengan bubuhannya teman-teman yang support terbentuklah Kurpasut Samarinda. Kurvasut ya. Ya, itu Tapi sebenarnya itu budaya dari luar juga kan? budaya luar dari Itali. Italia ya. Ya, Oh iya. yang Iya sempat ngobrol kita kan ya sebutan kemarin. Kurvasut. Ya, Apa sih? apa sih itu? Soalnya waktu itu awal pertama kali aku kenal Mas Boim, dia ngundang Samarinda main di acara Kurvasut anniversary keberapa tuh nggak tahu. 2 apa ketiga? Dan itu kamu tau nggak sih teman-teman di Samarinda, maksudnya di Samarinda kayak kan bertiga nih Samarinda nih, aku Gesit sama Abed. Itu tuh sempat nggak percaya pas ku chat ke mereka. Kita diundang sama anak ini nih, supporter bola. Wih, supporter mana gitu kan? Pusam kah gitu. Soalnya mereka sempat bikin lagu soal Pusam gitu, tapi nggak temuin karena kurang bagus juga ya kan. Jadi nggak diapa-apain gitu. Nah Nggak terus pas masuk. ada itu tuh mereka kayak nggak percaya aja. Terus Kaget ya? Iya kaget. Apalagi kamu sempet tanyain nih, Mang, Raidersnya apa nih? Ya. Wih, sangar sih itu. Itu first time kita ditanya Raiders ya kawan-kawan. Akhirnya Buat minta kalian apa? yang tahu, Minta orang tua. karena kita kangen orang tua kan, jadi orang tua aja mas. Cuma sebotol 2 botol cukup. Ya, cukup. Yang penting agak anget dikit ya kan. Main. Nah di situ kan ngobrol kita, Kurvasut dijelasin. Ternyata mereka tuh dari Itali, dari orang-orang yang pada nonton di tribun selatan ya. Oh. Jadi Kurpasut ya itu dari Sudnya itu selatan ya? benar. Kurva tuh bentukan Tribun, kurva gini loh. ya. Apa ya kan? Tribun. Oke. Itu izin juga ke Kurvasut pusat gitu, ada nggak sih kayak gitu-gitunya? Nggak ada sebenarnya. Itu Kurpasut itu kan sebenarnya apa ya? Sama hooligan beda ya? Beda ya? Beda. Hooligan sama Ultras beda. Berarti ini nggak ada koneksi sama orang yang di Itali nih? Nggak ada. Oh, Jadi ya itu cuma asal buat aja ya? asal buat aja. Oke. Terus mungkin kayak saya pribadi itu ngulik-ngulik ke teman-teman yang sudah ada sejak lama, mungkin dari teman-teman di Pulau Jawa. Ada koneksi di Pulau ada Jawa. ya, koneksi. Ada koneksi di luar Pulau Jawa. Soalnya Jadi aku juga pertama kali dengar istilah Kurvasut itu dari Ultras. Iya nggak sih? ya, Itu Ultras. iya kan? Ada hubungannya sama Ultras kan? Nah, Ultras pertama yang ku dengar itu adalah Ultras Sidoarjo. Sidoarjo. Iya, ya kan? Sebenarnya Enggak juga ya, banyak juga ya. sebenarnya Ultras. malahan yang kan daerah Solo ya. Sebenarnya lebih besar itu di Sleman itu BCS. Oh. Ya. Di Jogja. Jogja, BCS itu Sleman itu besar itu. Kalau Solo aku bubuan ini Pasopati. Pasopati. Ultras. Ya, Oke. sebenarnya Kurpasut itu terbentuk juga karena teman-teman kan keresahan bersama karena apa ya? Kurangnya gairah di sini, terus kita bubuhannya tuh yang support bentuk Kurpasut itu sama passionnya gitu. Kita bentuklah itu. Mungkin ada teman-teman di luar yang lain nggak punya wadah, padahal sepassion nih. Iya. Ya itulah kami buat wadah itu sebenarnya gitu.
untuk mendukung klub sepak bola Samarinda. Oh, tetap ujung-ujungnya untuk support bolanya Samarinda. Samarinda ya kan. Juara ya kemarin ya. Kemarin cuma juara. Apa gimana ceritanya? Cuma Itu pas aku lagi di Bandung tuh. Sempet jadi aku kalau di Bandung nih ya. Aku kan di Bandung kesana Ya. pelatihan, kerjaan, Eh. ya kan. Terus tapi di Bandung Selatan, daerah Banjaran. Di sana tiap aku ngopi atau apa di STMJ gitu kan, ditanyain dari mana mas gitu kan. Ya. Bukan orang Bandung kayaknya nih. Apa A gitu. Ya. Iya dari Samarinda. Oh Diceng-cengin ya? enggak, Apa? malah dibilang wah masukkan lu ya kemarin Pusam lagi apa Borneo Borneo. FC. Masuk ini ya gini besok lawan Bandung kan di Iya. Baboto lagi apa sih pokoknya ada Stadionnya? stadionnya di Bandung itu Jalak Harupat. ya di situ Eh. main di sini nanti katanya emang iya kah? Iya, kemarin sempat main di sana. Heeh. Kan dia main home away kan. Iya tapi langsung kutepis tuh. Sorry mas, aku nggak ngerti bola mas. Mereka tuh kayak bukan bangga ya, kayak aku takut juga kan. Misalnya mereka ini kan, aku nggak tahu seluk beluk bola ini gimana gitu. Ya benar. Setauku mereka kayak bermusuhan sama Jack gitu ketika. Jadi ketika aku nganu Samarinda nih, aku nggak tahu nih Samarinda tuh di mata mereka tuh musuh Musuh atau. apa? Oh ya apa? Jadi aku udah main aman aja, aku nggak tapi bola mas Ya. gitu. Aku nge-rap gini-gini aku jelaskan. Jadi emang visiku kalau ketemu orang di sana aku jelasin kalau aku nih punya kru rap namanya Samarinda mau Samarinda. rilis album kayak gitu-gitu. Ngangkat ya. Iya, jadi ceritain itu. Takut juga. Tapi sebenarnya gimana sih hubungan sama Bandung? Kalau hubungan sama Bandung sebenarnya bagus-bagus aja. Bagus ya. Bagus, baik-baik aja, nggak ada. Kita nih ini. ada musuh nggak sih sebenarnya Samarinda nih? Samarinda alhamdulillah nggak ada musuh. Iya kan? Nggak ada Aman musuh. ya. Aman. Jadi kalau kita keluar daerah Jawa apa kita bilang dari Samarinda ya aman aja. Aman aja. Beda kayak misalnya orang Jakarta ke Bandung, mungkin ya, kan mungkin dejek aku mas gitu. ya Wah, bisa. paten aja. Bahasa Jawanya materi. Parah sih. Ya itu. Oke. Kalau bola ya itu sih. Mm-mm. Susah. Berat. Berat. Ngomong-ngomong ini kita di mana sih? Dari tadi kita ngobrol tapi kita lupa ngasih tahu ke mereka nih kalau kita lagi di mana sih. Rumah sih, Di rumah rumah kan. ya? Depan toko, Jalan Jalan Bengkuring, Jalan Durian, Durian. Jalan Durian ya, Jalan Durian Bengkuring. Ya, Ini toko toko ya. bukan toko juga sih. Warung bukan juga. Cuma tempat aja wadah. outlet. Outlet. Toko kelontongan bisa. Iya. Gitu memang kalau misalnya kita nih aktif di skena misalnya ya skena apapun yang ada di kota kalian. Otomatis kepikiran nih pengen buka usaha apa ya yang menarik gitu, yang mungkin nggak bisa buat hidup tapi seenggaknya bisa buat uang kopi lah, uang Uang apa makan, ya, gitu-gitu kan, benar. uang cemilan apa Rokok, kayak pas rokok. nongkrong sama temen. Ya seperti itu buka usaha kayak di sini. Apa namanya tuh? Super lawas. Super lawas. Jadi jual barang-barang lawas di sini. Aku berharap sih ada kayak turntable bekas gitu-gitu di sini juga. Samarinda sulit nyari barangnya. Nggak apa-apa. Koleksi aja menurutku ya. Ya benar. Bagus masih Mang itu Mang. Kalau kamu mau ngoleksi barang-barang lawas, kamu display di sini, main sosial media. Benar. Jadi nggak cuman pakaian aja, sementara ini kan masih pakaian aja kan Mas. Pakaian ya. Iya. Jadi sebenarnya barang-barang tuh sudah lama kayak ngumpulin. Heeh. Ada beberapa ngumpulin kayak tapi dari keluarga masih dari Oh, daerah gitu. warga sekitar tak kumpulin. Kemarin ada TV yang kotak Tabung. lain, TV yang kayak meja sudah di dalam, tahu Siap, kan? Tahu. Yang kalau di restorasi sama orang-orang kadang tuh jadi akuarium aja kan. Ya, itu punya Oh, ada ya? punya Acil, kakaknya Mama. Itu punya kemarin sempat Buat koleksi. koleksi gitu ya. simpen. Jadi ada di atas disimpan. Soalnya aku ngeliat di Jawa sana juga iklimnya ya, kalau aku lihat mereka bukan lagi yang lagi tren di luar, maksudnya yang kayak ngikutin pasar gitu loh, kayak oh lagi anak-anak habis nih setelan brand-brand mahal gitu-gitu. Ya. Nggak lagi anak-anak Jawa kalau kulihat iklimnya Mas Mang. Lokal ya? Iya, Betul. dia lebih balik ke dulu mereka ngapain sih. Dulu ngapain? Apalagi yang kurasa banget itu seangkatanku, Hmm? anak 90-an itu masuknya apa? Milenial ya, generasi 90 ya, milenial. milenial Iya, kan. Nah 2000-an generasi milenial tuh malah lebih
balik ke dulu waktu kecil aku nonton Doraemon nih, Ya. gitu-gitu loh. Terus dulu waktu kecil aku denger pakai CD nih, kaset pita. Kalau kan zaman-zaman itu, nah mereka kolektor kayak gitu-gitu Mas. Ngumpulin gitu ya Iya, kalau aku ngeliat iklimnya ya kayak balik ke zaman dulu yang old schoolan ya, gitu. benar Nah, kan nggak tahu ya, penilaianku pribadi aja mungkin aku ngerasa tuh kayak di Samarinda ini itu kayak 10 tahun lebih lambat dari Jawa. bener Iya kan? Ya, Kamu ngerasa nggak? ngerasa cuma kalau 10 tahun Terlalu lama terlalu ya? lama kalau Terlalu lebay. ya, ini aku kemarin ada ngobrol sama salah satu temen sama abang juga, Bang Keke. Jadi ngobrol sebenarnya kita nih di Kalimantan terlambat 4 tahun. 4 tahun lah ya. 4 tahun telatnya sama Pulau Jawa. Gitu sih kemarin 4 tahun. Berarti shortcut atau misalnya kayak apa sih yang bisa kita petik dari penjelasan itu ya? Kita tracking aja di Jawa 4 tahun yang lalu ngapain sih? Ya, bener. Iya kan? Ya. Kenapa nggak kita lakuin sekarang nih? Ya. Atau enggak kita ngopi aja yang sekarang dilakuin sama Jawa sekarang biar kita nih sama Ya, timeline-nya kan. Timeline-nya sama. Nah, menurutku usaha yang kamu lakuin ini progres ke depannya tuh bagus sih. Ya. Kalau kamu bisa konsisten dan kamu punya konsep yang benar-benar mateng. Jadi terkadang kita tuh terbentur sama modal. Betul. Nah, sementara modal tuh bukanlah segalanya. Menurutmu apa yang segalanya? Waktu. Oke, Karena waktu nggak bisa dibeli dengan uang. benar. Apa 2024 Boim? Yang segalanya adalah waktu. Waktu adalah segalanya. Benar. Uang bisa beli waktu. Iya. Waktu nggak bisa beli uang. Benar. Nah itu, jadi waktu yang kita punya kita harus manfaatin bener-bener kan Mas. Betul. Jadi waktu itu. Kayaknya aku lebih nyantai kalau nyebut Mas aja deh ya, nggak apa ya. Ngikut ya, Ngikut. bebas. Iya kan. Jadi waktu yang kita punya kita harus manfaatin bener-bener. Ya, Salah semaksimal satunya ya dengan apa yang bisa kamu lakuin sekarang, lakuin lah. Gitu ya kan. Betul. Ya aku juga gitu. Yang bisa aku lakuin ya aku lakuin. Nah, Karena kalau kayak ada bapak ngomong heeh. lakuin apa? Coba lupa lagi aku. Jadi Pasti inget sih. Cuman tar. susah ngerangkai Katanya. kata-katanya. Tar. Gampang dipahami kalian gitu. Udah, nggak usah gampang aja nggak apa. Tar. Jadi Sholat. Yoi. Sholat tuh nah. Apa nama channelnya? Hah, ngerepotin. Repotin. Sini masuk sini. nanti nonton ya. Lihat sini. Jangan takut gagal selagi mau mencoba. Nah itu jadi aja coba dulu. Benar. Jadi kayak aku ngelakuin hal ya graffiti dan lain-lain itu aku nggak pernah takut. Benar. Jadi aku coba aja dulu. Dan nggak ada yang sia-sia, itu investasi Mas. Betul. Kalau aku lihat apapun yang kita lakuin itu adalah investasi. Jangka panjang, jangka pendek itu tergantung kita. Pengen ngebuat itu jadi panjang atau pendek, ya kan? Betul, konsisten. Kalau mau pendek, maksudnya cepet, ya kamu lebih giat aja lagi, betul. ya kan? Betul. Lakuin yang kamu lakuin tuh buat dirimu sendiri gitu nah. Ya, Kalau misalnya kamu lagi bantu orang, ya anggap aja itu kamu lagi bantu dirimu sendiri. betul. Jadi kalau kita bantunya maksimal ya kita bakal dapat maksimal. Tapi kalau bantunya setengah ya dapatnya setengah juga. Iya, betul. Iya nggak sih? Betul. Siapa? Ada sepupu. Bawa aduh lagi. Wajan. Gitu. Keren sih. Jadi jangan Dari bapak ya. ya, jadi sebenarnya apapun yang kulakukan tuh berawalan kayak kata-kata bapak apa segala Iya. macam. Yang bisa kulakuin semua ya mungkin kita guru kita Bener. dari kecil kan, guru kita ya orang tua kita ya kan. Iya. Kalau kamu nggak mau dengerin kata orang tuamu, kamu bakal dengerin siapa lagi? Ya, yang benar, jujur tuh betul. nah maksudnya. Ya betul. Ya kan temen oke lah kita dengerin, tapi kadang mereka masih punya apa ya kayak perasaan
ini untuk kepentinganku juga, tapi kalau bapak ini untuk kepentingan siapa ya? Untuk kepentingan Iya, kita lah, kita. ya kan, bukan kepentingannya dia sendiri. Betul. Ya itu makanya Karena dia pasti kayak kita juga, kita punya cita-cita tapi kita nggak bisa ngelakuin. betul. Ya Siapa kan? tahu Siapa tahu anak bisa Ya. mewujudkan itu, kita jadi yang membanggakan ya lah. betul itu. Iya kan? Ya itu sih makanya lakuin Jadi seberapa dekat hubungan sama bapak? kalau kamu kalau sama Masih ada kan? masih ada alhamdulillah, sehat walafiat. Nah Alhamdulillah. itu intinya. Jadi kalau sama bapak kalau dibilang dekat banget enggak juga. Kalau ngobrol itu enggak juga, ngobrol yang selalu ngobrol itu enggak. Jadi kayak say hello aja di rumah itu sebenarnya. Say hello Iya. aja, cuma ada momen-momennya. Iya. Jadi misalkan bapak lagi ngopi di depan warung apa segala macem, kadang Pak rokok Pak, nawarin rokok dulu nih ya kan, pancingan. Ngobrol-ngobrol. Kayak kamu tuh berharap apa? Besar semua kah? Kecil, ngerepotin, nge-RAPOTIN. Ya. Mana HP-mu? Ada Mana nggak? HP mau sini? Jangan pakai. Ada. Nanti aja nanti ke rumah. Nanti aja. Nah sini. Nanti aja, belum rilis juga. Oh ada sini. Sini diketikkan. Gitu. Itu ceritanya apa? Nah, Aduh mantan kan? yoi. Mana YouTube-nya? Sini. Oh nanti aja. Ada Ya kotanya. sudah. Sholat aja dulu, sholat. Ayo sholat ya. Mau maghrib. Eh. Awas jangan kena. Ya itu tuh seru. Biasa anak-anak sini. Akam sih. sih. Penerus. Ya itu jadi ada momen-momennya yang Bener. waktu ngobrol tuh ada momen-momennya Tapi kayak kamu ngerasa pasti kan kayak ih bakal dapat apa lagi nih dari bapak nih. ya, Iya kan? apalagi bapak sudah tua Iya, ya. kapan ya mau ditransfer ke aku nih? Ya bener, ilmunya kah? Jadi ya itu aja sih. Jadi kalau kata orang kan kita nggak bisa dekat sama orang tua apalagi bapak kalau laki-laki susah gitu Susah, kan. karena kita punya cara lain Iya. sebagai laki-laki Ya, kan. sebenarnya itu bisa kita lakuin, semua orang bisa. Bisa ya. Cuma gimana kamu ngaturnya? Maksudnya cari momen yang pas apa segala macam. Dan itu tuh nggak bisa kamu copy paste dari punya orang lain kan. Betul. Kamu harus temuin sendiri gimana Ya, caranya ya. kamu akrab sama bapakmu. Betul. Kayak lihat orang yang bisa ngobrol sama bapak setiap hari apa segala macam. Belum tentu kamu bisa tetap Ya. terapin itu di hidupmu Nggak kan. bisa ya. Kamu pasti punya caramu sendiri Betul. kan. Nah itu. Jadi pengen kayak sama bapak ya mungkin ada waktu bapak lagi ngopi, Iya. dia kayak bengong-bengong ya kita buka obrolan. Situlah dapat wawasan kita karena Insight lah ya. ya. Kalau anak-anak sekarang kan Yoi, dapet insight. orang tua kan jauh lebih Senior pengalaman lah. senior, pengalaman kan Yoi. lebih jauh gitu kan. Jadi kita belajar dari situ. Makanya kalau sama orang tua jangan ngebantah lah kalau aku sendiri sih. Tapi ada nggak sih dari bapakmu tuh? Oh yang tadi tuh ya? Atau selain itu ada nggak sih kata-kata bapak yang kamu inget banget? Maksudnya jadikan kamu ideologimu banget lah ibaratnya. Landasan kamu landasan. untuk melakuin apapun tuh dari kata-kata bapak tuh apa? Ada nggak? Yang paling ku ingat sampai sekarang itu zaman SMP. Jadi itu ceritanya itu ini Pak cerita ya. Jadi gara-gara cerita itu akhirnya aku sampai sekarang bisa begini lah gitu. Jadi orang tua itu bapak itu aku ketahuan ngerokok. Zaman SMP itu belum mulai ngerokok. Jadi orang tua tuh bapak ini manggil lah itu waktu sekolah itu. Iya. Pulang sekolah dipanggil. Diajakin ngobrol. Kamu ngerokok kah gitu. Ya Pak ngerokok gini. Baru bilang Deketin aja. apa namanya? Sudah ngobrol kamu ngerokok kah? Iya Pak ngerokok. Nah, di situ dijelasinnya lah. Dibilangin kamu boleh ngerokok. Bapak enggak ngelarang ngerokok bilangnya. Tapi kalau bisa jangan sekarang, kamu masih sekolah. Oh, iya. Sekolah kenapa Bijak kamu banget ya. ya, kamu masih sekolah terus kamu beli rokok itu pakai uang siapa? Pakai orang tua kan? Uang sangu, ya kan? Nah, Iya, benar. Jadi aku bilang, "Ya Pak," aku bilang. "Kalau kamu ngerokok silakan ngerokok, tapi tunggu kamu sudah kerja." Iya. Nah, terus dari situ panjang lah ada lagi lanjutannya. Dia bilang gini, "Bapak tuh enggak ngelarang apapun yang kamu lakuin. Kamu mau apa namanya sih? Mau minum, mau main cewek, apa segala macam disebutin yang kenakalan Remaja remaja lah ya kan, ya." Terus dia bilang gini,
bapak tuh cuma satu yang nggak boleh, yang bapak larang lah bilangnya gitu. Apa itu? Kamu nggak boleh narkoba. Wih. Nah, jadi dia bilang nggak boleh narkoba, tapi dibolehin kayak main cewek boleh, apa sih tadi? Rokok lah. Rokok boleh, minum-minuman boleh. Ya. Tapi Nah, jangan pernah sentuh. Jangan sentuh narkoba. Iya. Sampai sekarang nggak nyentuh narkoba, nggak nyentuh alkohol, Iya. cuma nyentuh rokok. Iya. Cewek enggak. Jadi itu sebenarnya gini. Itu Aku suka pola pikir bapakmu. Dia nggak berpikir bahwa rokok ini adalah gerbang untuk masuk narkoba. ya betul. Aku suka itu. Jadi dia bilang gitu cuma karena kita sudah remaja, sudah mulai beranjak dewasa, ngerti mana baik mana enggak, Benar. ya kan? Jadi itu cuma omongan bapak, seharusnya yang kita bilah, kita telaah sendiri. Benar. Nah, jadi saat bapak ngomong itu, dia memperbolehkan aku yang nggak diperbolehkan cuma satu hal, narkoba. Benar. Sedangkan segala hal ini yang ada yang dilarangnya, yang dibolehkannya ini sama dengan anggapannya kalau kita bahasa anunya dosanya sama gitu ya kan. Iya. Jadi aku lakuin semua akhirnya. Waktu itu udah aku lakuin semua kayak Tapi ntar dulu, dibolehkan di sini maksudnya teman-teman ya. Itu menurutku ya lebih ke kayak dibolehkan buat nyoba aja sih. Bukan maksudnya kayak yaudah kamu itu aja dah gitu. ya enggak. Seenggaknya. Ya, Pak. Jadi dia Seenggaknya kalau mau nyoba itu nggak apa-apa. ya, jadi bapak tuh pernah ngomong gini, kalau kamu mau kamu mau minum-minuman, silahkan bapak. Kamu mau mabuk-mabukan, mau berapa botol, bawa sini, lawan duel sama bapak, dia bilang. Wih. Daripada kamu mau mabukan nggak jelas di luar, Kamu mau cari itunya kan, mabuknya kan, Iya, ayo sama, sama bapak. bapak. Biar Duel, bisa, dia bilang. masih bisa. ya kontrol, ngeliat nih. gimana sih kamu ya kan. Iya. Mungkin begitu. Cuma bapak ngomong begitu ngeri juga. Ngapain aku duel sama orang tua? Jadilah itu sebagai bentengmu kan, Ya bener. biar nggak terlalu offset gitu Ya, kan, kalau di bola kan. Jadi malah nggak aku lakuin itu. Iya. Aku kan itu 4 hal yang nggak yang dibolehnya 3, 1 hal yang nggak boleh. Jadi 4 hal ini nggak aku lakuin sampai dari SMP itu sampai aku kerja nggak aku lakuin. Jadi nggak ngerokok, nggak minum, dan narkoba, dan main cewek, itu nggak aku lakuin semua. Dan akhirnya aku kecanduan rokok lah. Iya. Itu karena kerja di tambang. Oh, sebagai Ya. kayak apa ya? Jadi- bete ngapain? Ya, jadi dulu sempat jadi Habisin. perusak alam. Jadi ya itu jadi apa ya? Dulu lulus sekolah SMK nggak ngerokok itu Sampai aku di mana? di Muhammadiyah 4 Muhammadiyah 4. air hitam. Jadi nggak ngerokok aku itu. Lulusan tahun Tahun 17 18 17 18 ya. duit buat Gen Z. Yoi. Jadi nggak ngelakuin itu sampai aku kerja itu nggak ngerokok, dan akhirnya Covid itu putus kerja di pekerjaan lama itu, nggak kerja, terus ditawarin lah tambang Mm-mm. karena waktu itu memang perlu uang segala macam, Sikat lah. sikat lah kerja gitu kan. Nah di sana lah aku baru nyentuh namanya rokok, karena Iya. kalau masuk malam bete. Sebenarnya rokok ini bukan buat kita keren kan. Betul. Kalau kamu ngerasa, aku juga ngerasanya gitu, buat ngabisin waktu luang aja, Betul. sama relax aja. Ya ngisi waktu ya kan. Iya, ngisi waktu. Ngapain ya, daripada ngemut permen aja Nah diabetes. jadi ya itu sih makanya ngerokok di situ. Jadi waktu nyoba di situ akhirnya sampai sekarang. Terusan lah, tapi nggak masalah sih. Berarti baru 3 tahun aku nyentuh rokok. Iya, yang Baru penting 3 tahun. bisa bijaksana lah, nggak terlalu over gimana Betul. pun sampai kamu sakit dadamu gitu kan. Ya Kalau betul. udah mulai ya rehat lah gitu. Ya stop. Itu sih makanya. Jadi sempat kerja di tambang. Tapi Perusak kalau alam. aku bisa bilang ya, di hidup kita nih pasti ada 2 sosok yang bakal nge-backup kita di belakang. Maksudnya kita tuh tercipta dari 2 sosok itu, Ya bapak dan ibu, betul. bener kan? Nah Kalau di Jawa, karena aku sering ngumpul juga sama temen-temen, bukan sering sih, baru kemarin Iya. ketemu, cuman pemikiran mereka tuh udah terserap di aku, dari lingkunganku di sana. Mereka tuh punya filosofi bahwa selain ibu yang kita punya, maksudnya yang lahirin kita, sebenarnya kita juga punya ibu. apa tuh? Jadi mereka sebut
bapak mereka tuh adalah angkasa, ibu adalah bumi. Bumi. Bumi dan angkasa itu kayak yin dan yang gitu nah. Ya. Ya kan itu ada pokoknya kita pasti di backup sama dua sosok itu. Ya. Ya kan. Bapak tuh ibaratnya kayak oksigen yang kita hirup. Terus pokoknya yang berhubungan sama angkasa Betul. gitu, dan bumi itu ibu kita. Ya. Karena kita nggak bisa hidup tanpa bumi, ya kan. Ya. Itu ada tuh. Itu aku sempat ada juga tahu aku apa sih? Telaah itu dari lagunya si Lagunya siapa? Bagus Dwi Sisir Tanah itu, Sisir Tanah lagu. Sisir Tanah judulnya lagunya. Lain itu nama bandnya apa ya? Oh, nama Pokoknya bandnya. Sisir Tanah, terus judulnya itu lagu alam kalau nggak salah, aku lupa. Nah itu dia situ juga nyebutin dia bilang itu isinya bumi ini ibu, dia bilang Iya. gitu. Ada itulah intinya di situ, Iya ada kan? itu. Iya Jadi kan? yang kalau kita dalamin ya betul gitu loh. Yang kita harus jaga, kita rawat, ya Iya kan? kan? Soalnya kalau ibu kita sakit, kita sebagai anak juga sakit juga. Ya betul. Sedih, Iya kan? sama kayak Maka alam. dari itu kamu ada di sini Yoi, buat ngejaga ibu. jagainmu, ya. Nyampe ya ke situ ya. Nyampe. Nyampe aku itu. Tentang alam. Apa kontribusimu tentang ibu itu? Buat ibu itu Kalau buat sejauh ini. alhamdulillah hal kecil aja sih sebenarnya. Kita nggak perlu kayak kamu, kalau kita banyak orang yang punya keinginan itu aku harus kalau di agama Islam kan kayak aku harus naikkan haji orang tuaku nih. Iya. Itu kayak pencapaian, kalau aku pribadi itu pencapaian puncak Iya. kita sebagai anak. Cuma sebenarnya ada hal kecil yang nggak itu aja apa sih, nggak itulah yang harus kamu capai. Sebenarnya hal kecil Bukan gitu loh. itu, tapi ada hal kecil yang Iya. lebih urgent. Apa Bukan urgent sih sebenarnya, itu? Yang lebih bisa kamu lakuin ya. Hal kecil itu bisa kamu raih, nggak perlu uang banyak kan. Kalau naik haji dana Iya, besar apa segala macam, benar-benar. kita harus berusaha gini. Nah sebenarnya hal kecil itu kayak kamu nggak nolak perintah orang tuamu aja sudah orang tuamu bahagia gitu. Iya kan? Nah dari itu yang kutanamkan diriku. Jadi orang tuaku tuh kayak ini suruh belikan belanja ini, ya sudah aku belanja gitu. Senurut itu aja Ya, dah. jadi Ya kan? Sesimpel itu aja. ngebahagiain orang tua tuh nggak harus yang kamu ngasih uang, kamu Nurut aja dah. nurut aja tuh Mama sudah. aku sering kayak gitu Ya, bilang. Mama nih nggak butuh apa-apa, mama nggak butuh duitmu, asal kamu nurut aja sama mama gitu. iya gitu ya. Nah itu Kalau benar mama orang bilang tua. pulang ya pulang. Ya betul. Ya Mau nggak mau pulang nih, udah dibilangin kayak gitu kan. Ya mah pulang. sama aku juga sering Soalnya aku di pernah WA. ngerasain mamaku ngelarang aku jalan kan. Ya. Udah nggak usah jalan. Akhirnya aku kecelakaan di jalan dong. Nah itu feeling orang tua kan. Iya. Jadi dari situ dah sebenarnya shock terapiku untuk nurut sama orang tua. Dari situ dah. Makanya sebenarnya hal kecil pun bisa dilakukan, bisa buat kebahagiaan orang tua tuh banyak gitu. Ya nggak kita harus naikkan haji, kita harus Iya. belikan, ngasih uang sekian, belikan barang ini, nggak perlu gitu. Itu untuk ibu yang Tercinta. iya kan. Tapi kalau ibu secara filosofi yang tadi terkait bumi, apa yang udah kamu lakuin? Untuk bumi, alhamdulillah aku Gimana sih hubunganmu sama alam gitu loh? hubungan dengan alam ya. Iya. Iya, yang paling atas. Sini. Gelap nggak sih? Pegangin dulu. Gelap nggak sih? Enggak, ada ini. Ini. Oh, enggak ada jaringan enggak? Apa kayak flash? Sana. Bentar Awas sana. Jangan ditutupin. Bahasa apa? Pakai A, jar. Ajar ini. Ngerap. Kopi. Awas ya, itu nah kameranya nah. Jangan digatuk. Awas man. Berli. Jelek jaringannya, nanti aja. Nih, pokoknya tulisannya ini ya. Kalau ada channel YouTube-nya subscribe aja. Salin, Bin. Apa namanya channel YouTube-nya? Oke. Ngerap Otin. Ada nggak? Ada TikTok dah. Belum ada nanti. Udah, sana. Makasih ya. Masih subscribe. Awas jangan sampai kesentuh loh. Awas, jangan digoyang. Jangan lupa subscribe. Yoi. Ngerap Otin sini. Like.
tak ada. Iya. Adam. Sini biar kelihatan di kamera. Rapotin lah. Iya. Halo. Sekolah di mana? Ntar mau ke rumah. Ntar. Salah. Sekolah di mana? 004. Oh, SD masih. Ya. Kelas? 5. Namanya siapa? Zidan. Tuh. Hai. Nama saya Zidan. Nama saya Zidan. Oke. Hobinya apa hobinya? Main bola. Bukan. Apa? Mobile Legend. Ya. Sudah hati-hati. Jadi kalau kembali ke tadi apa? Iya. Apa kontribusimu yang udah kamu lakukan untuk hubunganmu sama alam deh, ya kan? Nah, itu semenjak ini sih sebenarnya kecintaan dengan alam itu sudah lama. Sudah lama. Cuma mungkin kurang memperdalamin atau gimana. Ya itu makanya bisa terjerumus ke perusak alam itu kemarin kerja di tambang. Gak apa-apa sih itu. Ya. Secara nggak langsung pengalaman pribadi juga kan. Iya. Nah, di situ kalau untuk kontribusi hal kecil aja sih nggak buang sampah sembarangan. Itu Hal ya. kecil, Benar. hal kecil itu nggak buang sampah sembarangan. Itu secara nggak langsung kita menjaga lingkungan kita kan, Jaga ibu kita. ibu kan? kita, alam kita. Tapi aku pribadi nggak munafik juga, Mm. masih buang sampah sembarangan. Mm. Tapi untuk hal barang kecil kayak puntung rokok, Iya, ini puntung dikumpulin di sini. puntung rokok, terus mungkin bungkus permen, Iya. itu masih teledor lah, masih terbuang sembarangan. Tapi kalau hal-hal besar kayak mungkin apa bungkus rokok, Iya. botol ini nggak terbuang. Iya, Itu aja sih cara nggak ini secara hal kecil Bayangin kalau semua orang kayak gitu. bersih lingkungan kan? kita, benar. Nah, itu yang ku tanamkan di daerahku Iya, sini. benar. Ini kan bapak kan jadi ayo om apa bapak kan di sini jadi penasehat RT karena Oke. bapak salah satu sepuh di Yang tuakan daerah sini. lingkungan sini ya. Jadi aku kasih masukan ke bapak larikan ke RT. Jadi sempat kami di RT 54 ini buat namanya apa sih, tempat sampah. Oke. Itu pakai dana Pemilahan. enggak Pemilahan tempat sampah atau gimana? cuma menyediakan Mm-mm. menyediakan tempat sampah. Jadi biar anak-anak itu nggak buang sampah sembarangan. Oke. Walaupun masih ada terbuang, cuma memperkecil lah ya, Iya, ibaratnya nggak buang sembarangan. Jadi kami sediain kami ke tempat-tempat sudut-sudut gang, Mm-mm. pojok-pojok kami taruhin. Fasilitasin itu ya. Ya, Supaya buang sampahnya lebih terorganisir lah ya ya. benar. berantakan, Ya, gitu-gitu. alhamdulillah kan kelihatannya sudah lumayan bersih nih, walaupun masih Bener, tadi ada aku lewat dari situ tuh udah, lumayan cuma bersih. lihat coretan aja sih. Coretan Tapi itu siapa itu? coretan keren. Ada maknanya loh itu tadi. Iya, ada kan. Sudah tahu miskin nyabu. Iya, ada kata-katanya, ada quotes-nya di situ lah. Ya, itu sih. Makanya aku sih kasih masukan ke sini ya untuk jaga lingkungan ya itu tadi. Sebagai aku yang dibilang pecinta alam enggak juga, suka alam yang enggak juga, tapi peduli tentang alam kita gitu kan. Kata kuncinya peduli aja. Peduli. Sebenarnya. Peduli. Sebenarnya kita bisa peduli dalam segala hal kan. Mm-mm. Nah, untuk aku lebih ke peduli tentang alam ini gitu kan. Apalagi alam ini Kalimantan ini kaya kan sumber daya alam. Benar. Nah, itu makanya harus kita jaga bersama gitu kan. Ya, secara nggak langsung hal kecilnya ya buang sampah sembarangan tuh kita hindarin. Sediain tempat sampah. Terus Oke. Sorry guys, tadi tuh apa namanya? Habis baterai. Kelamaan kita ngobrol, tapi nggak apa-apa, seru ya. Jadi tadi sempat ngecas dulu, terus ngeliat pencahayaan di luar kayak udah nggak memungkinkan. Kontennya emang nyore-hore ceritanya, cuma sampai malam. Karena seru banget sih. Jadi tadi sampai mana, Mas? Tadi dia ngobrolin masalah apa ya? Keterkaitan hubungan sama dengan alam ya. Iya, benar. Iya. Oke, mau dilanjut ya teman-teman? Langsung aja Mas. Kalau Gimana?
lanjut ya. Iya. Pegang. Tadi kayaknya sampai di tentang Tadi kita bahas ya. alam. Kenapa aku suka alam kalau nggak salah? Yaitu semenjak apa namanya, sudah lama semenjak itu, karena cinta alam tuh karena orang tua tadi itu, kembali lagi ke orang tua itu. Awalnya gara-gara itu. Orang tua, jadi mungkin ya orang tua juga dulunya perusak alam. Sempat kerja di Kerjanya dia ini perusak alamnya, penebangan pohon ulin. Illegal logging. Enggak ilegal tapi Dari ilegal logging. logging. Karena zaman Soeharto kalau salah kan itu sempat diperbolehin penebangan pohon secara besar-besaran. Kalau pernah tahu tahun, aku lupa tahunnya detailnya, 80 apa 90. Umur berapa itu? Belum lahir. Oh, belum lahir. Belum lahir. Jadi aku juga punya pengalaman itu. Jadi bapakku, aku kan lahir 93 nih ya. di Cilacap. Kota kecil di mana? Jawa Tengah, dekat Nusa Kambangan. Kita kecil di situ. Terus bapaknya bapak nih kan, bapaknya bapak lagi, kakaknya bapak nih kan, bapakku kakaknya jadi Wakapolres gitu di daerah Lampung. Nah akhirnya ada peluang usaha di sana, logging juga, ngambil kayu di Jambi. Terus bapakku dibikinkan, kalau orang sana sebut panglong, itu tuh kayak somil kalau di sini. Oh, somel di sini. Nah bapakku buka itu di sana. Sebenarnya nggak jauh-jauh juga, sama juga. Sama. Ya kan? Tapi ya itu dah. Jadi bapakku waktu kerja di situ sempat di-sharing ke aku juga. Bapak pernah datengin orang tua, tetua di situ lah ibaratnya, di warlock situ lah. Dia bilang, dia kayak ngenasihatin bapakku. Dibilang katanya kayak nggak bakal berkah kamu, apa namanya, Ngelakuin hal itu. iya, ngejual hasil bumi. Maksudnya dalam arti kayak itu kan punya bumi kan, Ya, tapi betul. kita perdagangkan itu, Ya, nggak bakal berkah kamu. Mungkin sesaat aja, bisa hilang. enggak, sesaat aja bakal cepet, apa maksudnya dapatnya, Ya, duitnya bakal paham. cepet. Tapi ketika cepet itu kamu harus berpikir lain untuk meninggalkan itu. Ya. Itu buat ini aja, Batu pemantik loncatan aja. kapan? Iya, pemantik untuk kamu ngumpulin modal, jangan kamu terlena di situ. Ya. Akhirnya waktu 98 kah apa Ya. itu krisis moneter, Ya. bapakku masih belum, nggak tahu ya, mungkin pemikirannya nggak apa-apa, Terlalu nyaman lah. iya terlalu Ya, nyaman. ya, nyaman. Ketika itu collab dah, yang harusnya tuh ketika sebelum 98 itu muncul, maksudnya kayak krisis moneter itu muncul, harusnya bapakku udah punya pegangan untuk bisnis lain. Tapi karena nggak punya pegangan, tetap bertahan di situ. Akhirnya ya itu hancurnya tuh gini, punya barang banyak tapi minat beli nggak ada, nggak ada yang mau beli barangmu, karena orang pada pikir kebutuhan lain, Ya. lebih ke buat makan Pangan, aja dah ya, gitu. pangan. Iya nggak apa lah, nggak punya rumah gitu, akhirnya nggak ada yang pembangunan, nggak ada gitu kan. Ya, Dan di situ ngedrop ya itu. gitu dah. Terus bapakku ditambang juga gitu, nggak ada berkahnya kamu ngorek-ngorek perut Ya. bumi itu. Nah, itu yang ku alamin juga. Mm-mm. Jadi yang aku bilang aku sempat kerja di tambang. Jadi zaman Covid aku kerja di tambang 2 bulan aja. 2 bulan aja. 2 bulan aja. Karena ya itu tadi kembali. Jadi karena aku suka alam ya. Sebulan itu aku kerja nyaman. Sebulan tuh nyaman. Jalan 2 bulan itu sudah mulai gerusa-gerusu nih, pikiran sama hati nih sudah mulai goyah nih. Iya kan. Karena waktu itu aku sempet apa namanya masuk sore. Waktu itu penggusuran lahan tuh, kayak pohon-pohon digusur sama doser. Ada satu pohon ada burung enggang di situ lagi. Oh iya, Enggang, ini rangkong ini. Iya. Lagi dengker di situ. Jadi digusur lah sama si doser ini. Terbang dia. Kamu Nah, lihat tuh. Aku lihat itu. Nah, di situ aku sakit hati. Aku neteskan air mata di situ. Anjir. Tahu neteskan air mata, tak sedih itu. Ya karena Jadi- kamu ngerasa kayak itu tuh rumah mereka. Iya, jadi aku mikir gini, anjir, itu kok rumahku digusur kayak apa ya? Dia mau tinggal di mana gitu. Nah, dari situ aku kayak mulai rasa ingin mempertahankan alamku itu tinggi lagi di situ, Iya. muncul lagi.
padahal aku butuh uang juga, ya kan? Jadi pikiran sama hati tuh terbentur terus kayak, wah aku harus uang, ada uang, sering nyaman kerja, uangnya enak gitu-gitu kan. Cuma hati ini gelisah. Iya, benar, Jadi akhirnya waktu aku libur itu, aku pulang ke Samarinda. Libur hari Minggu, pulang aku Samarinda. Pulang aku ke rumah, ngobrol lah sama orang tua. Aku jelasin semua, aku suka alam Kalimantan yang kaya begini, hutan yang lebat, aku bilang. Tapi aku malah terjun langsung sebagai perusak alam. Padahal aku suka sama alamku gitu kan. Baru hatiku nggak tenang nih, nggak nyaman segala macam. Nah, sudah dapat nasihat lah dari bapak sama mama, ngomong gini, ikutin aja kata hatimu, karena kata hatimu itu yang paling benar. Nah, akhirnya di situ bapak cerita sejarahnya dia dari apa babat hutan itu apa segala macam. Dapatlah apa sih cerna lah ya, apa cernaan apa sih pencerahan Yoi. dari orang tua. Dia bilang ikutin kata hatiku, dan akhirnya aku balik ke sana. Aku bilang aku bakal berhenti, aku yakinkan itu aku berhenti karena aku nggak mau jadi salah satu orang perusak alam. Akhirnya gajian bulan kedua, sudah gajian langsung berhenti sampai Samarinda, langsung dapat tawaran kerja. Jadi Ya, di mana? kerja ya adalah di satu tempat. Yang penting dia nggak ada hubungannya sama yang tadi itu kan? Nah, Maksudnya perusak alam itu nggak ada. Udah merusak alam, tapi malah sekarang jatuhnya memperdayakan, budidayakan juga sih, merawat alam itu. Oke. Jadi alam bukan secara kayak pepohonan, tapi ini pertumbuhan kayak rumput, bunga-bunga, kembang-kembang. Itu yang sekarang jalanin. Bagus. Dari perusak akhirnya jadi perawatan, Penjaga ya. jaga ya. Dari awalnya kalau kamu paham maksudnya kalau mungkin pernah dengar Buddha atau Hindu gitu. Ya. Ada tiga dewa pencipta, perusak dan penjaga. Jaga. Nah, sebenarnya tiga hal itu tuh adalah karakter. Maksudnya kamu mau di karakter mana nih? Ya. Dari tiga itu. Kamu mau jadi kreator, pencipta, Bisa. perusak, Penjaga. atau penjaga. Perusak nih juga nggak jelek juga sebenarnya. Karena dia harus memang dirusak Ya, untuk paham. menimbulkan yang baru. Baru. Kayak gitu-gitu. Nah, tinggal pilihan aja dan Ya. kamu memilih untuk penjaga. Penjaga. Ya. aku peng-create. Create. Iya. Nah, situ sih makanya karena kita hidup ini di dunia ini berdampingan ya. Iya. Apalagi alam ini salah satu sumber kita gitu kan. Ya napas, kalau nggak ada oksigen apa segala macam nggak bakal hidup gitu kan. Benar. Nah itu sih makanya aku suka alam ya, karena aku lahir dibesarkan di Kalimantan yang kaya akan alam. Kalau bukan kita yang jaga siapa lagi gitu kan. Iya. Jadi kalau bisa kita jaga, kita rawat bersama-sama untuk apa ya, untuk kedepannya tuh anak cucu kita tuh lihat juga. Benar, tujuannya sebenarnya itu teman. Jadi kita tuh nggak mau spesies kita tuh Hilang. Karena punah ataupun jadi penyebab kepunahan massal itu. ya betul. Iya kan? Ya, Kita kan betul. tahu kan kalau sebenarnya rantai makanan tertinggi itu siapa sih? Manusia. Apa aja dimakan ya? Ya Kan? betul. Makanya tuh, apalagi kita nih kalau asli sini ya Kalimantan, kalau bisa kita tarik ulur ke zaman dulu gitu kan, ya kita hidupnya tuh karena alam gitu. Bergantung banget ke sama alam, bener. gitu. Nah, karena alam lah kita hidup bisa sampai Bener. sekarang gitu loh. Nah seharusnya kita yang sekarang yang lebih modern menjaga itu gitu loh, melestarikan ya kan, merawat biar nggak kerusakan tuh nggak lebih parah. Aku sempat ketemu bapak waktu aku lagi perjalanan spiritual. Yoi. Enggak sih, maksudnya jalan-jalan ya. Dia bilang, mindsetnya jangan kebalik, dibilang kan. Lah kenapa pak? Gitu. Iya, sebenarnya alam tuh nggak butuh kita. Kita yang butuh alam. Kita yang butuh alam. Jadi kamu nggak ada di dunia nih, alam tuh malah lebih sehat. Ya, aku pernah juga
aku pernah baca sambil ku telaah lah ya. Ada itu saat aku lupa siapa. Jadi gini, dunia itu bumi itu nggak bakal rusak kalau nggak ada manusia. Sebenarnya Iya. itu filosofi, filsafat lah. Tapi sebenarnya rusak juga karena setiap kerusakan itu akan menimbulkan yang baru, Baru, kan. ya. Tapi itu lama progresnya dan itu alami. Ya, Dan kita mempercepat kerusakan itu. betul. Nah itu, aku pokoknya itu filsafat kalau nggak salah yang aku Iya. baca itu. Ya itu jadi sebenarnya kita tuh di dunia ini yang perusaknya. Iya bener kan, karakter si perusak tadi yang aku Iya, bilang tiga tiga karakter tadi. dalam hidup itu ada pencipta ya alam itu menciptakan dia sendiri. Iya. Perawat ya makhluk-makhluk sekitar hewan-hewan itu Hewan, merawat. ya itu yang ngerawat sebenarnya. Iya. Kayak mungkin monyet, burung, mereka makan buah-buahan akhirnya Tapi tumbuh mereka lah buang itu bijinya, kotorannya di iya. mana tercerna tumbuh. Ya tumbuhlah itu. Nah itu Mereka kan yang ngerawat. merawat sebenarnya. Kita Yang perusak. yang habisin, yang Heeh. babat. Harusnya perusakan itu tuh yang kita kontrol. Ya, Kita nggak bisa bilang apa ya, kayak misalnya nggak bakal rusak, nggak mungkin, pasti bakal rusak. Tapi gimana kita ngontrol untuk kerusakan itu cepat apa lambat itu di Iya. tangan kita kan. betul. Dan kita maunya sih anak cucu kita masih bisa ngerasain air yang bersih, Bersih. jujur aja. Udara yang segar. Iya. Aku pernah punya banyak lah teman-teman yang ke Samarinda yang dari Pulau Jawa segala macam, apalagi yang dari Jakarta. Iya. Mereka selalu ngomong begini. Aku cuma di Kalimantan bisa ngelihat matahari dan langit Benar, biru. biru. Kamu Cuma di tahu di Kalimantan. sana? Tapi kamu pernah jalan-jalan ke sana? Di Jakarta pernah berapa kali? Apa perasaanmu di sana? Sumpek deh. Kayak diselimutin Kabut ya. kabut Makanya ini kan, sumpek kabut itu. polusi kan? Makanya Terus gue bilang kamu nggak bisa sumpek. ngelihat hijaunya, birunya Langit, langit, betul. Makanya abu-abu gini kan. Baru cahaya matahari tuh tembus tuh kayak tebias Ya. dari itu kan. betul. Jadi kamu nggak bisa ngeliat matahari yang bener-bener. Ya Iya, cuma matahari kayak bentuk biasan, biasan ininya. kayak aja. cahaya biasa gitu aja ya. Iya itu sudah. Nah, waktu Jakarta itu aku sempet cuma bisa ngelihat langit biru tuh di Pulauan Seribu, Jakarta Utara. Naik ke pulau, Masuk pulau lagi kan. ada pulau baru itu tengah laut. Benar. Pulau Seribu kalau nggak salah namanya Iya, di Kepulauan Seribu. Pulauan Seribu ya. Nah, itu aku ke situ kemarin. Di situ baru bisa lihat. Nah, kalau kamu bilangnya kalau ke Jakarta cuma bisa lihat langit biru begini, cuma ke sini harus ke sini baru bisa lihat. Kalau di Jakarta kan sudah polusi semua ya. Nah, itu kemarin tuh. Waktu dia ke sini, ya itu dia terpesona itu ya kan. Kayak, Benar. anjir, Itu langit. nilai jual anak-anak sini sih Iya, sebenarnya. betul. Sama hutan itu tadi. Iya. Nah, Kalau itu udah nggak ada, nggak bisa apa bedanya kita dengan mereka? ya, terus nggak ada yang bisa dibanggakan. Iya. Sebenarnya aku bangga dengan alam yang begini. Dibilangin anak hutan, dibilang apa segala macam, sebenarnya bangga. Jadi aku pernah baca si buku punyanya, kalau salah koreksi ya, Tejilik Riwut gitu. Siapa? Riwut, Tejilik Riwut Oke, itu nanti kita tampilin di sini ya. Nanti ingetin aku. ya siap. Itu bukunya. Itu Terus bukunya ada di rumah, di atas di Oh, kamar. Heeh, jadi itu ada satu, nah kutip dia tuh bacaannya, aku bangga menjadi anak hutan, aku bangga sebagai anak hutan apa begitu, pokoknya kurang lebih begitu. Itu isinya. Nah, kenapa dia ngomong begitu ya kan, karena dia hidup di Kalimantan dengan ini orang penulisnya orang Kalimantan. orang Kalimantan, orang Kalteng, orang Dayak. Kalteng. Terus salah satu pahlawan di Kalteng itu apa, gerilyawan penjajah apa, pahlawan gerilyawan beliau ini yang penulis ini. Dan juga jadi gubernur pertama kalau nggak salah di Kalteng itu si penulis ini. Wow. Banyak bukunya yang ku punya ini, Kalimantan Membangun judulnya, yang tahun 970 ya, tahun 70. Ada yang tahun 50 itu belum ku dapat, itu judulnya Kalimantan Memanggil. Nah, itu masih yang pengen ku baca. Kenapa sampai dia bikin judul Kalimantan Memanggil, dan Berarti ada apa-apa nih di ya Kalimantan nih. betul Sedang tidak baik-baik saja. betul tahun 1950 itu 950. ya, 1950. Nah, itu dia, Gila. itu di situ tertulis dia keliling Kalimantan dengan berjalan kaki dan naik sampan. Satu Kalimantan dikelilinginnya dengan jalan kaki dan naik sampan.
Nah akhirnya terciptalah buku itu. Nah itu apa sih isinya? Sampai sekarang yang pengen ku cari, pengen ku telah Tapi udah isinya. berapa kali katam? Baru sekali. Nah, coba deh kamu sekali lagi katamin, terus kamu rangkum, buat konten di Instagram, Ya. ya kan? Ngebahas itu, video-video pendek aja. Mungkin bisa jadi pemantik buat temen-temen yang apa ya, kayak penasaran. Tapi kamu jangan batasin mereka ketika mereka kesini dan Iya. mau ngelihat bukunya atau mau baca bukunya. Betul. Ya kan, boleh kan? Bisa. Nanti aku baca juga. Bisa. Banyak Harusnya sih. ditaruh di sini nih. Ya kan Iya, dipajang. di pajang sini. itu ya? Iya. Iya, ada tuh di atas tuh ada Nah, empat, jadi ada nanti 5 kalau ada yang buku. datang, wih buku apa nih, penasaran mereka kan, sambil ngopi di depan situ sambil baca buku itu. Yoi. Sore-sore Betul, bisa. kamu kontenin lagi. Ya. Bahan lagi. bisa. Seru sih. Ada berapa buku sih banyak. Ya itu aku baca tentang sejarah Kalimantan sih lebih tepatnya kan, memperdalam Literatur. akan kecintaan Kalimantan. Aku pribadi ya, aku baca buku dari Ibu Sri. Itu aku bangga sama Ibu. Bu Sri itu siapa? Ibu Sri Mulyani kalau nggak salah, itu ibu pariwisata kalau nggak salah ya. Aku lupa ibunya ini. Kaltim. Oh. Dan dia orang suku Jawa. Mm-mm. Dia yang menciptakan buku tentang Kutai Kartanegara. Sejarah Bukan Bukan orang asli, sini. sebenarnya bukan asli sini, malah dia yang mengangkat itu. Aku Dia salut. menyaksikan, terus dia buat itu bukunya. Dia kayak yang ku baca itu mencari tahu ya. Iya Apa? kan? Otomatis dia bukan pelaku kan? Bukan pelaku. Dia pencerita. Reporter. Reporter ya. Jadi keliling mungkin Kalimantan, jadi dia angkat tentang sejarah Kutai Kartanegara. Itu aku salut banget. Kamu ada bukunya itu? Ada di atas Ibu Sri. Nah, jangan simpan buku itu. Harus dibaca. Taruh di sini. Jangan disimpan aja ya. Iya bener. Biar orang lain baca. Aset berharga itu. Ya. Banyak sih, ada apa lagi di atas ya? Ada 4 buku kayaknya, aku lupa. 4 apa 5 gitu. Iyalah, sediain space satu buat rak Taruh buku. betul. Nanti Ya kan? bisa Di sini bisa juga nih kosong. Satu teman-teman yang sini bete-bete mau baca buku ya. Iya kan? Tertarik. Bisa. Tapi dipatiknya sama konten-kontenmu yang itu ya. Ya. Sempil-sempil aja. Oh iya, betul. Berupa video sambil kamu baca gitu atau apa kamu fotokan. Bisa nanti cobalah kita atur. Karena jujur aku juga kayak bukan asli Kalimantan. Cuman aku sayang sama Kalimantan. Betul. Iya nggak sih? Karena yang harus lebih bangga itu kita sebagai putra putri daerah ya. Iya. Bangga akan kota ini, pulau ini ya kan. Tapi aku malah sayang, malah kurang kecintaan mereka tuh lebih kurang daripada orang-orang luar. Iya, benar. Karena mungkin gini, kalau aku boleh tarik, karena aku dari luar, maksudnya dari luar nih, ketertarikanku untuk Kalimantan tuh tinggi banget. Beda sama orang yang udah lama di sini, udah gede di sini. Mereka nggak tertarik lagi sama itu karena ini udah hal biasa. Nah, Dan mereka otak mereka bukan menjelekan. iya, bukan ya, ini. Ya. Tapi sadar apa nggak sadar? Ini penilaian aja. Iya, penilaianku. Sadar apa nggak sadar? Mereka tuh kayak udah di Jakarta sentris sama media di Jakarta. Betul. Jadi ketika mereka berburu atau apa, itu tuh dianggap hal yang kampungan gitu loh. Itu Padahal itu nilai jual paling keren. betul. Dan ke mall tuh berharap dianggap sebagai yang gaulnya. Ya, Padahal di Jakarta sana tuh malah pengen begitu. iya, Sebaliknya. benar. Karena mereka nggak punya kayak Tempat gitu. ya itu. Cuman ada mall apa gitu. Mereka Akhirnya banggakan itu. Iya. Dan kenapa kita harus bangga dengan, maksudnya ibaratnya tuh gini nih. Budaya mereka, bukan budaya mereka sih, gayanya mereka. Iya. Kita banggain. Padahal kita punya budaya kita yang bisa kita banggain, Bener. yang kita angkat. Sebenarnya itu yang seharusnya kita jadikan nilai jual untuk Kalimantan, Benar. khususnya Samarinda ya kan. Dan kesadaran itu bakal ketuangin di lagu. Wes. Apa tuh? Benar. Jadi Ada sudah nyulik nih, sudah bikin. sudah masih di otak sih Sudah ditulis tapi. belum kucerna, tapi ide awalnya adalah kesadaran masalah. Aku pakai analogi di lagu itu. Jadi aku sebut aku adalah burung. Burung yang udah nggak lagi mau berlatih renang.
Belum masuk nih aku nih, belum masuk. Belum masuk ya? Belum masuk. Harus Jadi- ke dalam lagi. Kamu pernah nggak sih ngelihat ketika burung itu tuh didoktrin untuk kamu kalau mau jadi burung yang hebat kamu harus bisa renang. Renang tuh di air kan. Iya, Sementara burung kalau kena air, nggak bisa terbang. iya kan? Iya. Ya aku adalah burung yang udah nggak lagi mau berlatih renang. Ngapain berlatih renang? Aku lo burung. Burung. Paham? Ya, Ya, itu paham. itu kurasa bakal mewakili teman-teman di Kalimantan yang putra daerah, tapi mindsetnya masih kayak aku harus kayak jadi anak Jakarta nih. Iya. Padahal nih kita nih burung loh. Iya. Maksudnya kita nggak perlu berlatih renang men, nggak perlu ke Jakarta-Jakartaan. Udah, Samarinda lo punya culture sendiri. Nah itu seharusnya yang kita angkat tuh culture kita sendiri. Benar. Gitu. Makanya aku pribadi juga kalau yang teman-teman mungkin follow akun sosmedku pribadi Iya. Instagram, mungkin banyak yang lihat aku selalu ngepost ini itu, Nah, apalagi tentang budaya itu. Tentang budaya, apalagi yang aku sering tuh kamu kayak ibaratnya udah agenda rutin main-main ke Pampang. Iya betul. Jadi itu salah satu apa ya? Salah satu caraku untuk memperlihatkan budaya Kalimantan ke teman-teman. Bener. Karena di Instagramku tuh kan nggak cuma orang Kalimantan yang follow, ada teman-teman yang di Pulau Jawa, Iya, sama. teman-teman supporteranku apa segala macam, teman motoranku, yaitu aku ngangkat, jadi aku nge-posting nge-SG apa segala macam. Mereka tuh selalu, wih keren ya Kalimantan ada begini masih begini. Nah secara nggak langsung kan mereka tuh malah yang lebih bangga daripada kita, Iya ya kan? bener. Salah kan? Seharusnya kita yang bangga gitu. Iya. Nah itu makanya aku selalu ngangkat kayak mungkin aku pergi ke Tenggarong, aku pulang kampung ke Kota Bangun. Iya. Aku nge-SG tuh kan. Ya, Yang kamu naik motor ke Kota iya, Bangun. Kota Bangun. Nih aku lewat hutan-hutan. Terus di Kota Bangun tuh aku baru tahu juga loh teman-teman. Jadi ada kayak kampung yang di atas rawa ya. lain rawa danau. Danau, di atas danau, dan mereka tuh aktivitasnya ya udah kayak di film. Aquaman. Bukan, ada film yang dia tuh udah nggak ada daratan. Judulnya apa ya? Oh, aku tahu. Yang bajak laut nggak sih? Bukan bajak laut. Jadi dia punya kapal-kapal modifikasi, mereka saling menghancurkan. Terus harga tanah tuh mahal di sana. Nggak tahu. Tanah yang digumpal gini tuh mahal. Jadi Hmm. mereka kalau mau minum dari air kencing. Oh. Air kencing disuling Suling. buat minum. Nah, itu filmnya apa? World Sea World kah? Pokoknya dunia laut gitu loh, Iya, udah. iya, paham. Tahu, Tapi tahu. mereka saling berperang. Ya, aku tahu filmnya, tahu. Tahu kan? Tapi tapi lupa. Ada suku yang main naik jet ski yang Iya, paling sangar itu. Iya, itu aku tahu. Ya itu makanya aku bilang tadi kayak bajak laut itu dia Iya, bajak saling laut. berperang kan. Iya, berperang. Ngerebutin terus mau dapat tanahnya Tanah. harus tukar. Terus ada satu barter. karakternya itu yang jadi karakter inti. Ternyata dia punya insang di sini. Ya. Dia bisa nyelam ke dalam banget, ngambil tanah itu. ya. Dan itu tuh nilainya mahal banget. Ya itu ya tukar jualnya dia. Iya. Tukar belinya mereka Iya, sama tanah itu. tanah sama apa ya? Tumbuhan kalau nggak salah. Tanaman, Iya iya. kan sama tanaman Tomat. kan. Tomat ya. Itu film itu tuh. Tahu aku tuh ya itu. Nah, itu ada namanya kampung Desa Pela. Iya, Lain. Enggelam. Enggelam. Nama kampungnya Enggelam yang di Kota Bangun itu. Itu kalau misalnya orang awam aja dengar kata enggelam itu udah Dikira tenggelam. iya, udah pasti ngerujuk ke ada apa maksudnya hubungannya sama air nih, Air, pasti ya. kental nih. Sebenarnya searching aja di Google ada kok itu. Masuk jadi Destinasi wisata. Iya ke berapa gitu kemarin itu. Enggelam. Enggelam. Itu kampungmu tuh. Enggak, itu Bukan. masih masuk kecamatannya aja. Ibaratnya kampung tetanggamu lah. Ya, Oh. dari kampungku itu kalau naik ke Tinting, naik perahu itu sekitar setengah jam. Dan mode transportasi di sana ya ketinting itu kan. Ketintingnya, ya, harus lewat Sungai Makam itu nyisirin dulu anak sungai sampai ke sana. Betul-betul ya rumah di atas air, Iya. ngapung. Dan kalian tahu nggak sih sebenarnya mode transportasi itu tuh kayak nggak perlu bahan bakar, karena ketinting sebenarnya pada zaman dulu tuh di dayung aja udah bisa kan. Iya, tenaga kita sendiri Iya. aja. Nggak perlu pakai bahan bakar fosil yang dikeruk dari perut bumi, perut dikorek-korek tuh. Hancur. Iya. Seru. Nggak terasa berapa jam sudah nih kita ngobrol dari Habis sore bisa tadi sudah. setengah lima, setengah enam. Setengah 6. 6:30 ngobrol. Sekarang nih jam berapa? Coba lihat. Tadi sempat break dulu karena ngecas. Sekarang jam 8 pas. Oke, 2 kita jam. bakal akhiri sampai sini. Buat yang mau tahu lebih banyak,
sama Mang Boim nih bisa langsung ke sini karena ya seru juga nongkrong di sini. Kalian bisa lihat kebudayaan asli warga sekitar Warlock di Bengkuring. Bengkuring tuh tempat yang keren menurutku karena dia kayak kota dalam kota. Iya nggak sih? Betul. Iya nggak sih? Banyak yang ngomong begitu juga. Iya nggak sih? Tinggal di mana? Karena aku pernah tinggal di sini. Tinggal di mana? Tinggal di Bengkuring. Kota sendiri. Kota sendiri. Punya aturannya sendiri. Punya tata cara. Pokoknya keren lah. Kalian harus ke sini. Nongkrong di sini ya kan. Ya itu dah. Oke. Next kita bakal ngobrol sama siapa? Sekuatku aja ya kan. Aku kuatnya ngobrol sama siapa nih? Bisa tulis di kolom komentar. Cocoknya nih apa ya, kayak pembahasan yang ku bawain ini nemuin siapa nih biar lebih ngejurus. Pokoknya tujuan awalku adalah atau yang pengen kalian tahu lah ya kan, misalkan aku pengen tahu lebih dalam tentang hip hop nih, kamu harus nemuin siapa gitu ya. Iya, tulisnya di kolom komentar, ya. saranin aku misalnya kalian pengen ngelihat Teman-teman anak motornya misalnya kayak mana sih perkembangan anak motor gitu ya, udah tulis aja di kolom komentar. Aku harus nemuin siapa nih biar bisa aku ulik. Terus pertanyaan-pertanyaan apa yang harus aku sampaikan ke mereka untuk kalian tahu, untuk ya penting kalian tahu gitu loh. Yang penting aku mau garis bawain bahwa tujuanku di konten ini, maksudnya kenapa sih aku ngakuin kayak gini, ya untuk ekosistem di lingkungan kita ini. Kita nggak perlu Jakarta sentris, Jogja sentris atau Surabaya sentris gitu, ya kan? Samarinda nih New York gitu nah, yang kamu tuh kayak dari manapun kamu berasal, aku nggak peduli, yang penting kamu ada di sini. Betul itu seharusnya begitu tuh. Mindsetnya gitu kan? Seharusnya begitu tuh. We don't care gitu kan, kayak aku nggak peduli kamu dari mana, yang penting aku tahu kamu lagi di sini, ya udah. Ayo kita bangun ekosistem ini supaya lebih keren dan orang-orang di luar sana juga ngelihat kita. Anak Samarinda ngapain sih? Masih main di hutan gitu kan. Pemikiran mereka kan masih gitu kan. Malahan seharusnya gini, daripada kita ngikutin mereka, kenapa nggak kita yang menciptakan dan akhirnya mereka yang ngikutin kita. Nah itu seharusnya yang kita pikirkan ya kan. Bener. Kita malah kita ikutin mereka nih, Jakarta sentris nih, yang begini gaya begini. Kenapa nggak kita yang nyiptakan dan akhirnya mereka lah yang ngikutin kita ya kan. Benar. Jatuhnya kita lebih cepat setahun nih akhirnya, bukan terlambat 4 tahun. Seenggaknya kita bisa ngebalap itu lah berapa. Biar setahun biar sebulan. Iya. Atau kalau aku mikir malah gini, Kalimantan nih, menurutmu, aku pernah nih waktu aku SD pernah ditanya sama guruku, kalian tahu Kalimantan gitu. Ini jawab pertanyaan-pertanyaan pulang sekolah. Siapa yang bisa jawab pulang duluan. Pulang duluan kan. Pertanyaannya adalah yang bisa jawab pulang duluan gitu kan. Wah, guru nih. Guru geografi. Pelajaran geografi IPS kan. Sebutkan negara yang ada di Kalimantan. Negara Kalimantan. Ya. Ada berapa negara dan apa aja sebutin? Kamu apa coba? 3. Kamu mikirnya 3 kan? Iya. Aku sama teman-temanku dulu di sana mikirnya cuma 2. Apa tuh? Brunei sama Malaysia. Oh, karena dianggap Kalimantan bukan Indonesia gitu. Bukan, kita nggak ngeh kalau ada Indonesia juga di situ. Bukan nggak ngeh ya, kayak apa ya? Kayak ibaratnya ada makanan ini. Ada makanan kan? Isinya tuh ada nasi, ada ayam, ada sayur. Terus sebutkan yang ada apa aja di piring itu gitu. Kita cuma sebut 2 itu. Sayur sama ikan, sama ayam tadi tuh. Nasi itu nggak disebut karena udah saking sepelenya. Ibaratnya kayak paham. Di situ aku langsung sadar kalau oh iya ada Indonesia juga ya. Nggak aku sebut lagi 3 tuh. Temanku ada yang nyebut, yang pinter memang kan, dia sadar itu, oh ada Indonesia. Akhirnya dia pulang duluan. Itu yang penyesalan yang paling dalam sampai sekarang masih ku ingat. Aku nggak menyadari kalau di Kalimantan itu ada Indonesia. Dan kayak maksudnya kita tuh udah internasional men. Udah ada 3 negara di sini nih. Kenapa kita nggak go internasional aja? Ngapain harus Jakarta sentris? Ngapain harus sana? Teman-teman Singkawang dari Kalimantan Barat
koneksi mereka ke Malaysia. Nah, Mereka salurkan itu ke aku. Pan, gimana hip hop di Kaltim? Ah, gini-gini aja bang, kita masih ngejar produksian. Maksudnya kayak target fokusku tuh aku pengen nyaingin Hell House di Jogja atau Grimlock di Bandung gitu-gitu kan. Tapi anak Singkawang bilang, cobalah koneksi ke Brunei. Wih, langsung aku mikir, oh iya juga ya, kan deket. Iya. Kalau enggak ke daerah utaranya apa tuh? Utaranya Tarakan tuh apa sih? Kalau Antara Tarakan pulau Malaysia tuh nah. Sabah kah? Sabah. Ya kayak gitu-gitu loh. Ke atas Sabah enggak ya? Aku lupa. Ke atas itu. Nukan ya itu. Sarawak mungkin atau apa? Iya pokoknya. Sarawak enggak Iya salah. kan? Ya Sarawak. Nah, koneksi kita harusnya ke sana sih. Ya itu lagi. Siapa tahu ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian punya koneksi ke sana, ya mending kalian ke sana aja deh. Ini pemantik. Kalian bisa ambil yang positif, yang negatif jadi pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Thank you yang udah subscribe, yang udah follow. Ada kata-kata terakhir? Enggak ada. Itu aja. Harapan biasanya kalau anu kan harapannya apa nih Mas gitu kan. Denger aja dari awal itu harapan semua kocak. Harapannya cintain alam ini, banggain kota ini. Iya. Percaya diri untuk Benar. daerah kita yang lebih maju. Itu aja sih. Terus mungkin bisa diambil dari semua cerita itu ada poin-poin penting mungkin ya kan. Jangan di Bisa skip. ya, jangan di skip. Mungkin bisa kalian ulik di situ, kalian telaah semua, bisa kalian pelajarin. Itu aja sih dari saya. Oke. Dan kopi nih kalian tahu dari mana? Pura-pura kopi ada di titik nol. Titik nol bukan Bengkuring sebutannya, jangan supaya keren. Titik nol Samarinda Utara. Oke, Ya kan? boleh. Titik nolnya Samarinda Utara di mana sih? Ya Tugu Bengkuring itu. Bengkuring, yoi, betul. Apa kamu bisa. bilang tuh bundaran ya? Itu bundaran dulu bundaran. Oh iya. Jadi orang-orang sekitar sini ngomongnya bundaran ya. masih melekat istilah Bundaran. Bundaran. Ya, karena Bungkuring itu peresmiannya ada di Tugu tadi itu. Oh. Itu bundaran, terus yang resmiin itu almarhum presiden kita B.J. Habibie. Oh. Mereka yang dia yang turun. Panjang soal Bengkuring panjang. lanjut. Kalau mau lanjut kalian tulis aja deh. Penting apa enggak nih buat dibahas nih? Ya, kalau emang iya. Kalau penting Ku lanjutin tapi kita harus panggil orang Bungkuring asli. Yoi. Ada Bapak. Atau yang lain banyak sih, ya kan. Kita libatkan mereka untuk ya siapa tahu kita ntar ada salah-salah langsung direvisi gitu ya kan. Betul. Jadi serunya tuh itu. Ya, bisa. Oke. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Salam budaya. Lanjut lagi episode kedua Bungkuring.